Hai, kembali lagi ke channel Screen Skin. Kali ini kita akan membahas Nevertheless episode 2. Ketika hendak mencium Nabi, di saat itu Jeon mendapat panggilan telepon dari temannya. Dan Jeon mengatakan hari ini tidak bisa, bagaimana dengan besok? Keesokan harinya, Bitna memberitahu Nabi bahwa Jeon bukanlah pria yang bisa ia kencani. Bitna mengatakan bahwa Jeon hanya mengencani wanita hanya untuk bermain-main saja. Nabi tampak tidak percaya pada ucapan Bitna. Jeon datang dan mengatakan, apakah kau bisa malam ini? Mereka pergi ke nightclub dan Jeon mengatakan menarilah. Mereka berdua tampak terpesona satu sama lain. Ketika Jeon hendak mencium Nabi, tidak disengaja seorang menabrak Nabi dari belakang, lalu Jeon mengajak Nabi untuk keluar. Di toilet, Nabi mendapatkan pesan dari Jeon bahwa ia menunggu di luar untuk merokok. Sampai di sana Nabi melihat seorang wanita mendekati Jeon dan mengatakan, mengapa kau tak membaca pesanku? Wanita itu mengajak Jeon masuk karena teman-teman wanita lainnya ada di dalam. Jeon memberitahu bahwa ia datang dengan Nabi dan bersenang-senanglah tanpa aku. Wanita itu tidak menyerah dan mengajak Nabi untuk bergabung dengan teman-teman lainnya. Nabi menolaknya. Lalu Jeon mengatakan, mengapa tidak kau saja yang pergi? Ia langsung pergi. Jeon mengatakan bahwa ia tidak dekat dengan wanita tadi dan mengenalnya di tempat kursus. Nabi bertanya wanita tadi memiliki gambar kupu-kupu yang sama dengan dirinya. Dan Jeon menjawab bahwa ia menggambarnya sendiri. Sendiri, kata Nabi, tampak tidak percaya perkataan Jeon. Jeon meluruskan bahwa wanita itu ingin mengetahui reaksinya, karena mereka sering minum bersama, dan dia terobsesi dengan Jeon. Jeon mengatakan bahwa jangan terlalu dipikirkan, ini tidak ada hubungannya dengan Nabi. Jeon menawarkan ingin mengantar Nabi. Nabi menolaknya, dan langsung menjawab bahwa ini sudah larut malam. Nabi masih memikirkan Jeon, apakah dia hanya ingin bermain-main dengannya. Di kelas studio, Jiwon menyuruh Sol untuk diam dan ia melukisnya, dan mengatakan bahwa wajah Sol sangat indah dan menawan, dan ia sungguh iri. Sol bertanya, apakah kencan buta Jiwon berlangsung dengan baik, dan mereka sepertinya punya pikiran yang sama satu sama lain. Di samping itu, Bitna sedang memotret Nabi. Nabi tampak tidak tahan dan bertanya untuk apa ini. Bitna mengatakan ini bagus, tahanlah sebentar lagi, dan menyuruh Nabi mengangkat kakinya lagi. Nabi pun terjatuh dan Jeon mendatangi dan berkata, apakah kau tidak apa-apa? Nabi berkata bahwa ia tidak apa-apa. Dan mengapa Jeon kemari? Karena ia akan sibuk, dan Jeon menjawab bahwa ia hanya ingin melihat Nabi. Jeon mengajak Nabi untuk makan bersama. Di rumah, Nabi masih berpikiran bahwa Jeon adalah tipe pria yang hanya ingin mempermainkan wanita. Sambil melihat pesan dari Jeon, Jeon menelpon Nabi tak lama ketika ia membalas pesan bahwa ia sedang di rumah. Jeon mengatakan bahwa ia hanya ingin mendengar suara Nabi. Nabi pun tampak senang dengan perkataan Jeon. Kyung-jun mengucapkan terima kasih kepada Jeon karena telah membantunya dan menawarinya, maukah kau bekerja denganku? Jeon hampir menolaknya, tapi setelah mendengar bahwa ia sedang membujuk Nabi, Jeon pun mempertimbangkannya. Mahasiswa lain mengajak makan bersama, dan Jeon menolaknya. Ia berkata bahwa ia telah memiliki janji. Nabi terbangun dan membuka pintu. Nabi mengatakan siapa di luar. Tidak terduga itu adalah Jeon. Tanpa berbicara apapun, Jeon langsung mendekati Nabi dan menciumnya, dan Nabi terlarut dengan aksi Jeon. Nabi terbangun dan melihat ponsel yang berbunyi ada panggilan dari Jeon. Nabi tidak menyangka bahwa ia akan bermimpi seperti itu, dan ia baru sadar bahwa terlambat pergi ke kampus. Ia bertanya kepada dosen, bolehkah bergabung di kelas ini, karena ia terlambat bangun dan hendak presentasi. Dosen pun mengizinkan. Tanpa disadari, Jeon berada di kelas yang sama dengan Nabi, dan mendekati Nabi, dan bertanya, kenapa aku tak pernah melihatmu? Nabi berkata bahwa ia seharusnya ikut kelas pagi. Di lain tempat, Min Young mempermasalahkan Kyung-jun yang menerima penitipan paket mahasiswanya.
Ia khawatir jika profesor mengetahui dan memarahi mereka. Sol datang ke ruangan dan Min Young bertanya, apakah Sol telah menentukan kampus untuk pertukaran pelajar? Sol mengatakan bahwa ia belum memikirkannya. Sol menerima panggilan telepon dari Jung Joo Hyuk, orang yang ia tabrak waktu di kafe. Ia berkata, apakah Sol punya waktu untuk bertemu dirinya? Di kelas, Nabi tampak gelisah. Ia pikir bahwa hari ini ia akan datang bulan. Ia meminta Bitna untuk datang dan membawakan pembalut. Bitna tidak datang ke kelas dan pergi bermain video game. Nabi semakin gelisah. Ketika istirahat, Jeon mengajak Nabi untuk keluar kelas. Nabi mengelak. Ia ingin mempersiapkan presentasinya. Nabi menyuruh Jeon menyusul teman-temannya di luar, dan Jeon menyikapinya bahwa Nabi bersikap dingin kepadanya. Ketika Nabi sedang presentasi, ia sangat gelisah karena memikirkan bahwa ia benar-benar sedang datang bulan. Dosen memberi saran bahwa nada bicara Nabi terlalu cepat dan menyuruhnya mengulanginya. Setelah selesai, Nabi bergegas keluar kelas dan Jeon mengikutinya. Jeon mendekati Nabi dan memberi Nabi jaketnya untuk menutupi tubuh Nabi. Nabi berkata, kau ada kelas malam, apa tidak kedinginan nanti? Jeon berkata tak masalah. Dengan khawatir, Nabi takut Jeon memberitahu orang lain atas kejadian ini. Jeon berkata bahwa kau anggap aku seperti apa? Ia menjelaskan kepada Nabi, apakah ketika Nabi melihat punya dirinya, Nabi akan menceritakan kepada orang lain? Tentu tidak, jawab Nabi. Nabi mengucapkan terima kasih kepada Jeon, tapi ia ragu dan menariknya. Mereka saling berkirim pesan. Bitna memergoki Nabi berkirim pesan dengan Jeon dan bertanya apakah kalian pacaran. Nabi mengelak. Bitna memperingatkan Nabi kembali bahwa Jeon adalah tipe pria yang baik ke semua orang dan mengajak Bitna untuk berkumpul lagi bersama teman-teman lainnya besok. Nabi melihat profil Jeon di Instagram dan melihat pengikutnya semua adalah wanita. Nabi tampak kecewa dan menjatuhkan jaket Jeon. Nabi ingin membatasi diri dengan Jeon, dan ia memastikan ikut ke acara besok. Sehun bertanya apakah Sol besok ikut. Bitna menjawab, siswa terbaik jurusan seni pahat tidak mungkin sudi makan bersama kita. Kyuhyun mengatakan tidak mungkin. Bitna menjelaskan bahwa ia hanya memberikan perumpamaan. Sehun memberikan pernyataan bahwa ia menyukai Sol karena ia cantik dan pintar. Bitna bertanya, apakah Sol menyukai pria? Karena ia belum pernah melihat Sol berkencan dengan pria. Sehun lalu memberikan perumpamaan kepada Kyuhyun bahwa ia belum pernah melihat Kyuhyun berkencan dengan wanita. Sehun bertanya kepada Jiwon, bantulah aku untuk mendekati Sol. Jiwon bertanya kepada Sol, bagaimana pendapat Sol mengenai Sehun? Kau pasti tidak tertarik kepadanya kan? Kata Jiwon. Sol menjawab bahwa Sehun terlihat lucu, dan Jiwon tampak kecewa. Nabi tiba dan temannya menawari tempat duduk di sampingnya dan berkata akhirnya Nabi bebas. Setelah putus, maka hal itu membuat Nabi sedikit tidak nyaman. Di samping itu, teman wanita lain berkata bahwa Jeon belum datang dan tidak membaca pesannya. Nabi tampak semakin yakin bahwa Jeon hanya mempermainkannya. Tanpa sengaja, Nabi meminum gelas yang dimiliki pria di sebelahnya. Eunhan mengatakan bahwa tidak apa-apa, saling memperkenalkan diri dan bertanya kepada Nabi, apakah menyukai makanan laut? Nabi berkata bahwa ia menyukainya. Eunhan menjelaskan bahwa ia menjual makanan di pasar loak. Datanglah berkunjung jika senggang. Nabi menjawab, tentu saja. Jeon datang dan bertanya sambil tersenyum, kau juga datang Yun Nabi? Minsang di sebelah Nabi tampak memberikan basa-basi dan melecehkan dirinya dan membuat Nabi tidak merasa nyaman. Jeon mengambil minuman dan Nabi mengikuti dan memberikan minuman kepada Nabi. Apa ini enak, kata Nabi? Jeon berkata, entahlah, namun sepertinya kau suka. Nabi teringat bahwa sebelumnya di nightclub, ia mengatakan menyukai minuman jeruk nipis. Ketika di luar, Minsang pun datang dan berkata bahwa Nabi dan Jeon saling menyukai. Jeon bersikukuh bahwa ia dan Nabi tidak ada hubungan. Nabi tampak sedikit kecewa. Minsang melanjutkan membicarakan Nabi. Nabi pun pergi dari pembicaraan mereka. Bitna berkata sepertinya Jeon menyukai Nabi, dan Nabi mengelaknya.
Bita berencana mengapa tidak mengajak Jeon ke rumah Nabi dan bersama teman-teman lainnya. Mungkin bisa lebih mengetahui sifat Jeon. Apakah Jeon benar-benar menyukai Nabi? Jeon memarahi Min-sang yang membicarakan Nabi di belakang orangnya. Nabi datang dan Jeon berkata, "Jangan terlalu memikirkan perkataan Min-sang karena ia juga sering dibicarakan." "Tentang apa?" jawab Nabi. "Apa kau enggan berpacaran?" "Apa orang harus berpacaran?" tanya kembali Jeon. "Tidak juga," jawab Nabi. Jeon melanjutkan, "Kenapa dua orang tak bisa hanya dekat tanpa berpacaran?" Jeon bertanya kepada Nabi, "Apakah Nabi akan ikut bersama yang lain?" Nabi berkata, "Aku dan Bitna akan minum-minum di rumahku. Akankah kau ikut?" Tidak terduga, Nabi dimarahi oleh tetangga sebelahnya, dan Jeon datang membela Nabi. Wanita itu yang memarahi Nabi tampak luluh akan perkataan Jeon. Mereka bermain permainan, dan yang kalah akan melakukan ciuman bersamaan. Sol dan Jiwon kalah, dan pilihan Sol lebih baik meminum alkohol daripada berciuman. Jiwon tampak kecewa. Sol langsung pergi dan meninggalkan ruangan, dan berkata bahwa ia akan merokok. Jiwon mengangkat telepon Sol, dan itu dari Jung Jo Hyuk, dan mereka melanjutkan permainan. Jeon dan Nabi pun terpilih melakukan ciuman atau meminum alkohol. Keduanya memilih minum alkohol. Jiwon bertanya kepada Sol, "Siapakah Jung Jo Hyuk?" Sol menjawab bahwa itu orang kenalannya Jiwon. Masih bertanya apakah ada kenalan Sol yang tidak ia kenal. Sol menjawab tentu saja sambil memberikan jaket kepada Jiwon. Sehun masih membicarakan bahwa Sol sangat cantik. Jiwon tampak tidak suka mendengar perkataan itu. Bitna mengatakan bahwa ungkapkanlah perasaanmu ke Sol. Sehun masih bertanya-tanya pada Jiwon, bagaimana tipe pria yang disukai Sol. Jiwon tampak semakin kesal dan tidak memberitahu Sehun. Dengan nada bercanda, Jiwon mengatakan bahwa Sehun adalah pria yang membosankan. Bitna curiga. Ia tidak melihat Jeon dan Yoonji. Sol ingin meminjam pakaian pada Nabi. Ketika Nabi ingin mengambilnya, ia mendengar suara yang mencurigakan, dan ternyata temannya di ruangan itu. Pria itu meminta tolong kepada Nabi untuk merahasiakan dan jangan memberitahu siapapun. Nabi mengiyakan. Nabi melihat Jeon dengan wanita lain. Jeon tampak sadar dilihat oleh Nabi dan langsung menemuinya. Dia berkata dia hanya bermain dan wanita itu kecewa karena tidak terpilih tadi. Nabi berkata tidak perlu dijelaskan. Jeon bertanya, apakah Nabi tidak ingin mencobanya? Nabi berkata tidak mau sama sekali. "Aku ingin menciummu," ungkap Jeon. Jeon menatap Nabi dan berkata, "Apakah kau memiliki perasaan yang sama denganku?" Nabi menolak dan langsung mencium Jeon.